Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan Iran sudah tamat setelah perang yang berlangsung selama 3 bulan lebih. Menurut Trump, kemampuan militer Iran telah melemah drastis dan kini tidak lagi mampu menandingi lawan-lawannya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan Iran sudah tamat setelah perang yang berlangsung selama beberapa bulan. Menurut Trump, kemampuan militer Iran telah melemah drastis sehingga negara itu berada dalam posisi yang jauh lebih lemah dibandingkan sebelum konflik. Trump menegaskan Iran kini tidak lagi memiliki kekuatan militer yang mampu menandingi lawan-lawannya. Perang memberikan pukulan telak terhadap kekuatan pertahanan Iran. Angkatan udara dan angkatan laut Iran praktis sudah tidak berfungsi lagi akibat konflik tersebut. Berbagai sistem pertahanan utama Iran juga telah hancur. Peralatan anti pesawat, radar, serta banyak perangkat militer lainnya disebut telah musnah selama perang berlangsung. The greatest military anywhere in the world. And you saw that in Iran, where in 1 week virtually we knocked out their entire Navy, their entire Air Force, their anti-missile weapons, their radar. We knocked out everything. Now some of the fake news would say, oh, we didn't do it fast enough or something. It took about a week. We're a little spoiled by Venezuela, but equal, I would say equal. And now we have an agreement that was signed last night, and it's 60 days. They have to make a deal, otherwise we will do things that won't make them happy, but I don't think it's going to get to that. I think it's going to be very good. Remember, if we do that, then all of a sudden you're not going to have the oil flowing out of the strait too quickly, because people that own billion-dollar ships don't love missiles flying over them, don't love mines all over the water. And this is going to be amazing what's happening now, because we have the greatest economy that we've ever had. Amerika Serikat dan Iran akan melanjutkan putaran negosiasi lanjutan selama setidaknya 60 hari untuk membahas isu krusial seperti program nuklir. Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatangani nota kesepahaman MOU secara elektronik pada Rabu malam. Kesepakatan itu membuat 14 poin yang bertujuan mengakhiri perang yang pecah sejak 28 Februari dan turut melibatkan Israel. Berdasarkan MOU tersebut, Amerika Serikat dan Iran sepakat menggelar perundingan selama sedikitnya 60 hari guna mencapai kesepakatan final mengenai program nuklir Iran serta pencabutan sanksi internasional. Meski proses diplomasi telah dimulai, Trump tetap menegaskan Iran memasuki meja perundingan dalam kondisi yang sangat lemah setelah mengalami kerugian besar di bidang militer selama konflik berlangsung. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berangkat menuju Swiss, tempat delegasi Amerika dan Iran akan mengadakan pertemuan. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif akan menghadiri pertemuan antara Amerika Serikat dan Iran. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif akan menghadiri pertemuan antara Amerika Serikat dan Iran untuk membahas hal teknis mengenai implementasi nota kesepahaman dalam mengakhiri perang. Pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran akan digelar di Resort Bergenstock, Swiss pada Minggu waktu setempat dengan Pakistan dan Qatar sebagai mediator. Sementara itu Sabtu malam, konvoi kendaraan delegasi Iran melintas di kawasan Resort Bergenstock di Walden, Swiss menuju hotel. Delegasi Iran akan bertemu dengan delegasi Amerika setelah menyepakati gencatan senjata 60 hari. Sebelumnya delegasi Minap 168 Iran mendarat di Bandara Zurich, Swiss pada Sabtu malam waktu setempat. Setibanya di bandara, delegasi Iran menyapa para pejabat negara Swiss. Negosiasi awalnya akan berlangsung pada hari Sabtu, tetapi ditunda setelah pertempuran kembali terjadi antara Israel dengan Hizbullah di Lebanon.
Setelah sempat dikabarkan ditunda, kini delegasi Amerika Serikat Steve Witkoff dikabarkan telah berangkat menuju Swiss. Selain Witkoff, utusan Presiden Trump Jared Kushner juga dikabarkan sudah berada di Swiss, tempat perundingan damai Amerika Serikat-Iran. Perwakilan Amerika Serikat Steve Witkoff dilaporkan tengah dalam perjalanan menuju Swiss, tempat perundingan Amerika Serikat dengan Iran. Utusan Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner, juga dilaporkan sudah berada di Swiss. Keberangkatan delegasi Amerika Serikat tersebut usai Israel dan pejuang Hizbullah dikabarkan telah menyetujui gencatan senjata. Sebelumnya, tim negosiasi AS dan Iran menunda bertemu pada Jumat di Swiss untuk penandatanganan MOU atau Nota Kesepahaman Kesepakatan Damai. Penundaan tersebut terjadi lantaran Iran merasa keberatan Israel masih terus menyerang Lebanon. Sebelumnya, MOU sementara sudah ditandatangani AS dan Iran pada hari Rabu. Dalam MOU terdapat 14 poin kesepakatan, beberapa di antaranya terkait perjanjian mengakhiri perang termasuk di Lebanon, hingga pencabutan blokade dan sanksi terhadap Iran. نوفل ثلاثة بالزرع قوم Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Diandra Mukni. Setelah sempat dibuka, Selat Hormuz kembali ditutup oleh pemerintah Iran. Menurut pemerintah Iran, serangan ilegal penjajah Israel ke Lebanon mencederai kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Selain itu, Iran juga menyebut keberadaan pasukan Amerika Serikat di kawasan tersebut melanggar kesepakatan damai. Penutupan kembali jalur strategis perdagangan minyak dunia ini diumumkan oleh Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. IRGC menyatakan perjanjian damai termasuk penarikan pasukan teroris Israel dari Lebanon, pencabutan penuh blokade Angkatan Laut Amerika Serikat, dan penarikan pasukan imperialis dari Teluk Persia. Amerika Serikat mencabut blokade Angkatan Lautnya di Selat Hormuz. Pembukaan kembali jalur pelayaran strategis tersebut menjadi kunci mencegah krisis energi global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencabut blokade Angkatan Laut mereka di Selat Hormuz. Pengiriman minyak melalui Selat Hormuz secara bertahap kembali normal. Trump memperingatkan cadangan minyak dunia berpotensi habis dalam waktu 4 pekan bila Selat Hormuz tetap ditutup. Penutupan Selat Hormuz dapat memicu kekacauan di pasar energi dunia. Menurut Trump, pembukaan kembali jalur pelayaran strategis tersebut menjadi kunci mencegah krisis energi global.
Our country's doing so well. Those ships are flowing out of the Hormuz Strait like nobody's ever seen before, actually. There were a lot of them, about 700 of them, and they're pouring out. The oil is all over the place. You're going to see oil drop so low. I hope the companies are happy about it. But we have a lot of victories. We had a great victory in Venezuela, where we're now doing really well with the government. The big companies are all in there, the oil companies, they're building rigs, and we've paid for that war many, many times over. We're running it, and again, we have a fantastic relationship with the people of Venezuela. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran energi terpenting di dunia. Sebelum konflik Amerika Serikat dan Iran pecah, 20% konsumsi minyak global diangkut melalui Selat Hormuz. Penutupan Selat Hormuz selama 3 bulan lebih telah mendorong lonjakan harga minyak dunia yang kemudian berdampak pada kenaikan harga bahan bakar di berbagai negara. Israel tetap melancarkan serangan baru ke Lebanon di tengah gencatan senjata. Israel kembali melancarkan serangan baru di Lebanon. Serangan ini memberikan tekanan pada gencatan senjata yang diperbarui dengan Hizbullah saat mulai berlaku. Rekaman yang dirilis oleh pasukan pertahanan Israel pada hari Jumat menunjukkan ledakan meletus dan kepulan asap tebal membumbung saat serangan menghantam targetnya. Tanggal dan lokasi pasti dari video tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Militer Israel mengatakan telah melakukan lebih dari 150 serangan sejak tengah malam setelah Hizbullah diduga menembakkan lebih dari 50 proyektil ke arah pasukan Israel yang beroperasi di Lebanon Selatan. Sementara itu pada Sabtu waktu setempat asap tebal mengepul di atas kota Nabatiyeh dan sekitarnya. Menurut kantor berita nasional Lebanon, pesawat tempur Israel melancarkan serangan yang disebut sebagai lingkaran api. Serangan ini ditujukan ke daerah Kfar Reman, Habush, Nabatiyeh Al-Fauko, Shukin, Zebdin, dan Kfar Jos. Badan Pertahanan Sipil Lebanon menjelaskan bahwa penembakan Israel di wilayah Nabatiyeh menewaskan 16 orang dan melukai 12 orang. Petugas tanggap darurat melakukan operasi penyelamatan di Kanarit usai serangan Israel terbaru Sabtu waktu setempat. Selain menghancurkan bangunan, 7 orang tewas akibat serangan tersebut. Tim pencarian dan penyelamatan Lebanon bekerja di tengah reruntuhan bangunan di daerah Kanarit, Lebanon Selatan. Menurut saksi mata, serangan datang tanpa adanya peringatan. Akibat serangan ini, sedikitnya 7 orang meninggal dan belasan lainnya luka-luka. يعني مثل ما عم تشوف هون كلها أحياء سكنية، عالم عايشة بحالها، تعرضوا لاعتداء همجي وحشي عدواني، صار في عندنا حصيلة 12 شهيد لحد هلا وما يفوق ال 14 جريح، وعم تشتغل البلدية والهيئات المعنية على إزالة الأنقاض وعلى إزالة كل العوائق الموجودة حتى نقدر نشوف إذا بعد في حدا تحت ركام. Sebelumnya, warga Lebanon sempat merayakan adanya gencatan senjata. Beberapa jam sebelum serangan, Israel dan Hizbullah telah sepakat melakukan gencatan senjata yang berlaku segera. Namun nyatanya serangan biadab, brutal dan agresif masih dilakukan Israel ke wilayah Lebanon Selatan. Menteri Pertahanan Israel Katz, menegaskan bahwa militernya tidak akan mundur dari wilayah yang telah direbutnya di Lebanon. Meski resmi gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel, militer Zionis Israel masih bombardir Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Kepulan asap tebal membumbung tinggi di atas Lebanon Selatan setelah serangan udara Israel yang intensif menghantam beberapa wilayah di distrik Nabatiyeh. Media Lebanon melaporkan bahwa 13 serangan telah menghantam daerah tersebut.
IDF mengatakan pihaknya kembali menyerang Lebanon secara intensif dengan menargetkan Hizbullah di Lebanon Selatan menyusul kematian 4 tentara Israel dalam pertempuran di sana. Dampak serangan udara Israel membuat sejumlah permukiman di Nabati hancur tak tersisa. Sebelumnya pada serangan udara Israel kemarin, 18 orang tewas termasuk wanita dan anak-anak menjadi korban kebiadaban Zionis Israel. Warga Iran masih pesimis dengan nota kesepakatan damai yang telah dicapai pemerintah mereka dengan Amerika Serikat. Warga Iran tidak yakin Washington berkomitmen atas kesepakatan damai tersebut. Kesepakatan damai Iran dan Amerika Serikat nyatanya masih disambut pesimis banyak warga Iran. Warga Iran merasa kesepakatan damai itu rapuh dan Amerika tidak bisa dipercaya untuk menepati perjanjian tersebut. Apalagi pertemuan Amerika dengan Iran yang rencananya digelar di Swiss batal, sementara Israel dan Hizbullah masih saling serang. Successful MOU, then America should and must resist Israel on his attacks on Lebanon, and it should be restrained for this. Then the MOU will be successful. And in my opinion, the current scenario, as we see, if the war continues again, then it will be disaster for the whole world, not for the only Iran, not for the USA, but the whole world. So if we want to avoid the World War III, then Israel must stop. Nota kesepahaman damai ditandatangani pada hari Rabu memberi waktu 60 hari untuk negosiasi dan serukan penghentian operasi militer di seluruh wilayah yang terlibat konflik termasuk di Lebanon. Namun kekerasan masih saja terjadi pada Jumat kemarin. Otoritas Lebanon melaporkan meningkatnya korban jiwa akibat serangan Israel, sementara Hizbullah melancarkan serangan balik.